Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari bab 1 senyawa hidrokarbon, kemarin juga ulangan nilainya alhamdulillah, masya Allah. Ya alhamdulillah lah. Kita lanjut ke bab 2 ya. Bab 2 kita mempelajari tentang termokimia. Apa yang akan kita pelajari di termokimia? Termo itu panas ya. Jadi kita belajar panas atau kita kenalnya istilah kalor ya. Jadi kita belajar tentang kalor yang akan berhubungan dengan reaksi kimia, hubungannya dengan reaksi kimia. Nah, sebelum lanjut kita bahas lebih lanjut tentang termokimia, kita harus tahu dulu apa itu sistem, apa itu lingkungan. Misal di lab kita mereaksikan logam Mg, kita tambahin larutan HCl. Nah, yang menjadi perhatian kita reaksinya kan. Jadi itulah yang disebut sistem. Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Contohnya kalau di sini berarti yang menjadi pusat perhatian kita adalah reaksi antara Mg plus HCl. Nah, sedangkan kalau lingkungan itu segala sesuatu di luar sistem. Berarti kalau misalnya kita reaksikan di kelas kimia, yang menjadi lingkungan itu si kelas kimia. Terus misalnya ibu kasih di sini pakai pengaduk, berarti pengaduk juga sebagai lingkungan. Misalnya ibu tambahin di sini ibu ngukur suhunya, ini cerita termometer ya. Berarti termometer juga sebagai lingkungan. Berarti lingkungan itu pengertiannya adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, lanjut, ada 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Bedanya kalau sistem terbuka itu, misal kita punya gelas yang nggak pakai tutup, itu berarti sistem terbuka kan. Materi yang di dalamnya, misalnya kita isi air, materi bisa berpindah nggak, bisa tumpah nggak? Bisa kan. Jadi ciri-ciri sistem terbuka itu materi dapat berpindah. Terus kalornya, misal gelas yang kita pegang itu panas, dapat pindah nggak ke tangan kita? Bisa kan, tangan kita jadi panas juga kan. Jadi ciri-cirinya kedua adalah kalor juga dapat berpindah. Terus kalau sistem tertutup itu cirinya sama, kalau kita punya gelas tapi kita kasih tutup, materi bisa pindah nggak, bisa tumpah enggak kan, berarti materi tidak dapat berpindah. Terus ciri yang keduanya kalor, misalnya gelas yang kita pakai tutup panas, bisa pindah juga kan ke tangan kita, berarti masih sama, kalor dapat berpindah. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Cirinya apa? Sistem terisolasi itu contohnya termos, dia tertutup kan, materi bisa pindah nggak? Tidak. Terus kalor dapat berpindah nggak? Panas nggak juga kan, karena dia termos, fungsinya menjaga suhu. Jadi ciri terisolasi itu materi dan kalor tidak dapat berpindah. Nah, lanjut, yang kita pelajari ini adalah modal untuk pelajaran termokimia, yaitu ada reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Apa bedanya? Kalau reaksi exotherm itu, misalnya ibu kasih contoh real life-nya, misalnya kita lagi di depan api unggun. Jadi ciri-cirinya itu dia
kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Misalnya sistemnya itu api unggun, lingkungannya kita. Nah, itu adalah ciri-ciri dari reaksi eksoton berpindah dari sistemnya itu api unggun ke lingkungan. Kita bakal merasakan panas kan karena kita di dekat api unggun. Yang ciri yang kedua, sistem melepaskan kalor. Nah, masih contoh tadi, si api unggun itu melepaskan kalor yang akhirnya jadi kita merasakan hangat kalau di dekat api unggun. Nah, ciri yang ketiga itu delta H-nya, Min. Apa itu delta H? Nanti kita akan pelajari di termokimia itu pakai delta H. Sebenarnya delta H itu kalau yang kita kenal kan, kalau kita udah belajar Ki ya, Ki itu kalor, panas. Nah, kalau delta H itu kita kenalnya nanti kita belajar namanya entalpi, atau H itu dari bahasa Inggris heat, sama ya, tentang panas juga sih, pelajari tentang kalor. Delta H kalau eksotom itu negatif, kalau endotom itu positif. Nah, ciri yang keempat itu terjadi kenaikan suhu. Kalau endotom, ibu kasih contoh real life-nya, misal fotosintesis. Jadi sistemnya itu si tumbuhan, lingkungannya itu matahari. Jadi kalor berpindah dari lingkungan, dari matahari ke sistemnya tumbuhan. Nah, ciri yang kedua, sistem menyerap kalor. Si tumbuhan menyerap panas dari matahari, kayak gitu. Terus cirinya delta H-nya berarti kebalikan dari ekso, delta H-nya plus. Dan yang keempat, terjadi penurunan suhu. Nah, lanjut, ada yang namanya persamaan termokimia. Apa bedanya dengan persamaan reaksi biasa? Kalau persamaan reaksi biasa udah reaksi doang, berhenti sampai sini. Nah, kalau persamaan termokimia, di samping reaksi ada tanda delta H atau entalpinya. Misalnya yang pertama ada H2 plus setengah O2 menjadi H2O, mempunyai delta H negatif 286 kJ. Nah, maksudnya negatif itu apa? Tadi kan yang delta H nyamin si ekso ya, berarti maksudnya negatif itu artinya pembentukan H2O itu dia melepaskan kalor, kayak gitu. Berarti dia reaksinya ekso. Nah, yang kedua contohnya penguraian NH3 diurai jadi setengah N2 plus 3/2 H2. Delta H-nya positif, berarti positif itu artinya dia reaksinya endo, berarti artinya dia telah menyerap kalor, atau misalnya dia sama aja menerima kalor. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ada 3 jenis entalpi standar. Entalpi standar itu, yang pertama ada entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, sama entalpi pembakaran standar. Ada simbolnya beda-beda ya. Kalau pembentukan delta HF derajat, kalau penguraian delta HD derajat, delta HC derajat. Ini dari bahasa Inggris ya. F itu formation, pembentukan. Penguraian itu decomposition. Coba dicari lagi. Terus delta HC itu combustion ya, pembakaran. Itulah cara mengingatnya. Terus nah, kita pelajarin yang pertama, ada entalpi pembentukan standar. Itu maksudnya adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya. Pembentukan. Nah, kalian harus bedain nih, pembentukan, penguraian. Kayak kebalikan kan. Jadi kita harus tahu dulu nih, yang ibu kotakin ada unsur-unsur dalam bentuk standar. Misalnya logam, semua logam itu bentuk standarnya adalah dia unsur sendiri ya. Jadi misalnya Na, ya udah Na, Mg, Ca dan lain-lain, banyak kan logam. Nah, kalau non logam sama C, terus ada P itu fosfor. Dia keadaan standarnya bukan P doang, tapi unsurnya dalam bentuk P4.
Nah kalau S juga S sulfur, dia keadaan standarnya S8, tapi bisa juga dia kadang dipakai S aja, boleh. Nah golongan 7 FClBrI dalam keadaan standarnya itu dia harus diatomik, jadi F itu nggak bisa F doang, jadi harus F2, Cl2, Br2, I2. Nah ada juga gas diatomik, jadi H itu nggak bisa sendiri, jadi harus H2, N2 sama O2 oksigen. Jadi misalnya pembentukan diketahui delta HF CO2 min 200 kJ, tulis persamaan termokimianya. Jadi cara ini di garis bawahi langsung dari unsur-unsurnya. Kalau ngebentuk berarti dari kecil-kecil jadi gede kan. Kalau penguraian kebalikannya, dari gede jadi unsur yang kecil-kecil. Jadi kalau cara membentuk CO itu berarti dari unsur C sama unsur O. Berarti C keadaan standarnya emang udah C kan, C plus O selalu O2, C plus O2 menjadi CO2. Nah kalau persamaan termokimia ada delta H nya di sampingnya, delta H F sama dengan min 200 kJ. Gitu doang, gampang kan? Nah yang kedua ada entalpi penguraian, ini kebalikan dari pembentukan. Jadi perubahan entalpi pada penguraian satu mol zat menjadi unsur-unsurnya. Berarti kalau penguraian dari yang besar jadi kecil kan, diurai. Misalnya ada contoh, tulis persamaan termokimia dari penguraian standar H2O yang menyerap kalor sebesar 150 kJ. Nah kalau diurai berarti dari unsur besarnya kan, dari senyawanya. H2O berarti diurai jadi unsur-unsurnya ada H, ada O, tapi nggak ada dalam keadaan standar H itu selalu H2O, selalu keadaan standarnya O2. Nah dia punya delta H menyerap kalor, berarti plus apa min? Berarti dia plus kan, menyerap. Endoterm plus 150 kJ. Sudah selesai? Belum setara. Karena penguraian itu harus 1 mol zat, berarti H2O harus tetap 1 molnya, koefnya mol sama dengan koef ya. Terus kita setarain yang reaksi di sininya. Ini hanya 2, sini hanya 2, udah setara. Di sini O-nya 1, di sini O-nya 2, berarti harus kita kali setengah. Udah selesai. 2 O diurai menjadi H2 plus setengah O2, delta H-nya berarti ini delta HD ya. Delta HD-nya plus 150 kJ. Tuh bisa beda. Tahu perbedaannya. Nah misalnya ada reaksi kayak gini kebalikannya, H2 plus setengah O2 menjadi H2O, berarti ini reaksi pembentukan kan, berarti delta HF nya dari plus jadi min, kebalikannya gitu, jadi bisa dibalik. Kalau ini penguraian, ini pembentukan gitu. Paham bedanya? Nah yang terakhir ada entalpi pembakaran standar delta HC, perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol zat. Misalnya ada contoh, sini dulu catatan dulu. Kalau C dibakar bakal jadi CO2, H dibakar jadi H2O, S kalau dibakar jadi SO2. Contoh ya. Tuliskan persamaan termokimia pada pembakaran 1 mol zat CH4 yang melepaskan kalor sebesar 700 kJ. Berarti tulis persamaan termokimianya CH4 plus, kalau pembakaran kan selalu ditambah plus O2 ya, kemarin udah belajar CH4 plus O2. Nah hasilnya kalau C dibakar jadi CO2, H dibakar jadi H2O gitu. Nah ini harusnya di sampingnya ya. Nah delta H-nya itu dia karena melepaskan kalor berarti min kan, delta H-nya min 700 kJ. Udah selesai belum setara. CH4, C-nya 1 udah, H-nya 4, di sini hanya 2 kali 2. Terus di sini O-nya ada 2 sama 2 4, di sini baru 2, berarti dikali 2 baru selesai. Ini harusnya di sampingnya ya, di samping sini. Enggak muat.
Sudah selesai. Jadi pelajaran hari ini kita belajar tentang sistem lingkungan, reaksi exo, reaksi endo, ciri-cirinya, terus ada persamaan termokimia, ada entalpi, pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Dicatat materi ini ya, nanti ada latihan soal dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.